Kondisi hutan yang cukup rapat agak menyulitkan kami menembus bagian dalamnya. Tak jarang, saya dan teman-teman harus menerobos semak ataupun patahan kayu yang menghalangi jalan setapak. Pepohonan yang sangat rapat menghalangi cahaya matahari. Tanah pun menjadi lembab berlumut dan tentunya sangat licin. Hal ini mengharuskan kami lebih berhati-hati untuk berjalan agar tidak terjatuh. Aneka ragam jenis satwa dan tumbuhan hidup dengan tenang di dalam hutan. Bahkan simbiosis mutualisme antara satwa dan tumbuhannya pun terjalin dengan baik. Bagi satwa liar, hutan adalah tempat ideal yang bisa menyediakan kebutuhan hidup dari makan, minum, hingga tempat tinggal. Seperti reptil yang satu ini, ia merupakan bagian dari ekosistem hutan hujan tropis di sekeliling kompleks Danau Malili. Piton Sulawesi ini warnanya lebih cenderung lebih kuning, tapi yang ini kan karena dia mau shading ya, mau ganti kulit, warnanya itu agak sedikit coklat. Sekitar 300 meter dari kawasan pinggiran hutan menuju ke dalam, kami baru menemui seekor ular sanca kembang alias Piton reticulatus berukuran lumayan besar, sedang berada di antara pepohonan. Sanca kembang atau Piton reticulatus sebesar ini sangat berbahaya untuk didekati. Oleh karena itu, saya dan teman-teman harus tetap menjaga jarak aman dari jangkauan serangan piton. Ruang gerak tidak terlalu luas, membuat saya harus lebih berhitung lagi untuk mendekati sanca yang mulai terganggu dengan kedatangan saya dan kawan-kawan. Cukup besar resiko jika harus mendekati ular piton dalam ruang gerak sangat sempit tanpa menggunakan alat bantu. Tubuh ular yang sangat elastis bisa menyerang sambil melontarkan kepalanya sejauh 1 meteran. Oleh karena itu, saya dan teman-teman harus tetap menjaga jarak aman dan berada di luar jangkauan serangan. Reaksi sanca yang satu ini sungguh di luar dugaan saya. Serangan cepat dengan membuka rahangnya lebar-lebar menandakan ia sudah sangat marah. Selain menggunakan gigi agripa yang sangat tajam, ular Piton reticulatus juga memanfaatkan panjang tubuhnya untuk melilit guna melemahkan lawan. Panggil sih Pak. Berbisa nggak itu? Coba agak sini. Berbisa nggak? Bisa enggak? Enggak berbisa. Oh iya. Wah, nggak bisa. Oke. Dekat aja sini. Oh iya. Bisa ya? Besar banget. Besar banget. Oke. Nah kalau kita terabas jalan, nggak lewatin jalan orang, itu biasanya kita bisa dengan mudah nemuin ular. Karena sebenarnya ular itu sendiri nggak terlalu jauh ya lokasinya, dia nyari apa? Nyari mangsa gitu, nyari makanan. Nah, pemirsa ada yang unik nih dengan piton yang di Sulawesi ini. Piton Sulawesi ini warnanya lebih cenderung lebih kuning, tapi yang ini kan karena dia mau shading ya, mau ganti kulit, warnanya itu agak sedikit coklat. Ini kalau misalkan dia udah selesai ganti kulit pemirsa dan teman-teman yang ada di sini, warnanya itu jadi kuning emas dan bagus banget. Terus udah gitu garis retikulanya ini, lihat, kita bisa lihat di sini ada jaring-jaring retikulanya. Itu bentuknya tuh bulat-bulat ya, bulat terus sampai ekor. Sebagai salah satu bagian dari rantai makanan yang ada di dalam hutan ini, Piton reticulatus tetap harus berlindung dari ancaman predator lainnya. Apalagi ukuran tubuh ular yang satu ini tidak terlalu besar, atau bisa dibilang agak kurus. Kemungkinan di area hutan yang kami lewati, jarang sekali mangsa atau makanan bagi Piton reticulatus. Bisa sampai berapa meter ini? Ini mungkin bisa sampai 9 meteran panjangnya. Nggak bisa telan orang. Oh, bisa orang. Udah sekarang kita lepas aja. Masih anak ya? Kita lepas aja. Oke, yang lain jalan dulu aja. Jalan dulu, jangan. Yang lain di depan. Oke, yang lain di depan dulu. Sini.
Go. Oke ya. Awas, awas. Salah satu ular penghuni hutan kompleks Danau Malili yaitu ular hitam. Sebutan ular hitam oleh warga setempat karena warna kulit ular yang satu ini hitam polos dari kepala hingga ujung ekornya. Warga sekitar danau menganggap ular hitam memiliki bisa mematikan, sehingga mereka cenderung menghindar jika bertemu ular jenis ini. Kekhawatiran warga akan keberadaan ular hitam membuat saya semakin penasaran untuk bisa berinteraksi langsung dengan reptil eksotik ini. Kulit hitam polosnya selintas mirip dengan ular kobra. Namun sifat dan karakteristik ular hitam sangat mirip dengan ular sapi yang ada di Pulau Jawa. Ular hitam, Ji. Bentar. Berbisa itu, Ji. Hati-hati. Ini Panji nemu ular hitam. Di sini disebutnya ular hitam ya karena kulitnya warnanya hitam, terus panjang. Panji sendiri nggak pernah ya nemu ular ini. Sapi aja dia bunuh. Di daerah manapun di sini diyakinin ular ini bisa ngebunuh sapi ya. Ya. Sapi dibunuh sama dia. Apalagi sendiri. Sapi. Tapi kalau Panji rasa sih ya, ini jenis ular boiga loh, boiga dendrophila ini. Lihat aja kepalanya. Nah ini ciri-ciri khusus. Sedangkan matanya, lihat mirip mata kucing. Bener nggak pupil matanya? Mirip pupil mata kucing dan semua jenis boiga itu matanya kayak gini. Nah, terus kelihatan dari kepalanya juga ini boiga banget. Kita lihat giginya sekarang. Kalau dia punya taring bisa di depan, berarti dia benar. Jenis ular berbisa ya, yang memiliki. Tapi tuh lihat, dia nggak punya taring bisa di depan, nggak ada taringnya, cuma gigi-gigi kecil aja. Ada taringnya tapi di tengah nih, nih, tuh di tengah. Mengeluarkan bisa tuh, Ji. Mengeluarkan bisa, tapi nggak mematikan. Mungkin ya kalau digigit ini cuma bengkak sih. Tapi kalau Panji yakin ya, ini warna kulitnya hitam keabu-abuan dan mirip dengan king cobra. King cobra di sini itu warnanya hitam, terus ini ada kuningnya, tapi hitam keabu-abuan sama kayak gini. Dan king cobra pun galak, dia serangannya cepat banget. Baru membesar sini kan? Iya betul. Ya, dia King membesar cobranya. sini. Kalau king cobra ngigit orang, itu 100% Panji jamin ular itu bisa matiin sapi kalau gigit. Berarti ini bukan ini. Bukan, yakin kalau ini bukan jenis ular berbisa kok. Sama hitamnya. Udah, ini 100% ini bukan jenis ular berbisa yang jelas. Oke ya. Yuk kita lepas lagi, Pak. Pas aja. Tapi nggak apa-apa. Panji senang banget bisa nemuin cincin emas yang ada di sini tuh warnanya ternyata hitam semua. Udah diambil kan? Enggak. Nggak usah. Tidak jauh dari lokasi ular hitam, saya dan teman-teman kembali dikejutkan dengan gerakan cepat seekor ular misterius di rerumputan. Sepintas yang saya lihat, sepertinya ular misterius tersebut adalah king cobra, ular paling berbisa dan sangat berbahaya. Awas, awas! Sekarang kita coba untuk tangkap dulu kepalanya. Oke, Coba. ini kita udah dapat. Nah sekarang kita lihat, karena ini adalah king cobra endemik dan Panji sangat suka sekali dengan ular king cobra, jadi Panji akan bawa ular ini dulu
untuk kemudian Panji teliti lebih lanjut dan mengenalinya lebih dekat. Oke ya, kita bawa aja ya. Yuk. Hati-hati. Ya. Jadi bisanya. Sapi aja deh bunuh apa itu. Menjelajah Danau Tauti dan kawasan hutan yang mengelilinginya, sedikit banyak menguak misteri yang sudah terkubur sejak zaman Poliosen 15 hingga 16 juta tahun yang lalu. Ekosistem yang membentuk berbagai rantai makanan menjadi salah satu bukti kelestarian alam yang sangat terjaga di kawasan kompleks Danau Purba ini.